من مشارق الأرض ومغاربها الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين نفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wahuki aidan, dan dikisahkan pula fihi, di dalamnya, artinya di dalam persoalan kemuliaan kalimat la ilaha illallah. Ani Syekhi Abi Zaid al-Qurtubi, dari Syekh Abu Zaid al-Qurtubi. Beliau berkata, sami'tu fi ba'dil asari, aku telah mendengar pada sebagian asar. Asar itu riwayat dari sahabat-sahabat Nabi, baik dia tabi'in, tabi'in termasuk asar namanya. Ada suatu asar yang diriwayatkan, anna man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marratin, sesungguhnya siapa yang membaca la ilaha illallah 70.000 kali, kanat lahu fidaun minan nari, adalah dia sebagai penebus dari api neraka. Wa amiltu ala dzalika raja'an barakatal wa'di, dan aku pun mengamalkan hadis itu, asar itu, karena mengharap berkah daripada janji yang ada dalam riwayat itu. Fa amiltu minha li ahli, maka aku mengamalkan membaca 70.000 la ilaha illallah, saya hadiahkan untuk keluargaku. Wa amiltu minha a'malan iddakhartuha li nafsi, dan aku mengamalkan darinya membaca la ilaha illallah 70.000 kali, ya, a'malan, satu amalan, iddakhartuha li nafsi, aku menyimpannya untuk diriku. Aku menyimpannya untuk diriku. Wa kana idzaka yabitu ma'ana syabun, dan adalah pada saat itu seorang pemuda, ya, ada seorang pemuda, yabitu ma'ana, ya, bermalam bersama kami, syabun, seorang pemuda. Yuqalu innahu yukashafu fi ba'dil awqati bil jannati wan nari. Dikatakan bahwa anak muda ini punya kelebihan, annahu yukashafu, sesungguhnya anak muda ini dia mukasyafah, artinya dia dibukakan hal-hal gaib pada waktu-waktu tertentu. Pada sebagian waktu kadang dia diperlihatkan neraka, kadang diperlihatkan surga dalam waktu-waktu tertentu. Dia namanya kasyaf, ya, tingkatan para wali. Fanahnu wa kanatil jama'atu tara lahu fadlan ala sughri sinnihi, dan adalah jamaah, banyak orang melihat baginya satu kemuliaan atas kecilnya umurnya, artinya usianya yang masih muda, tapi dia sudah mendapatkan derajat ilmu mukasyafah. Wa kana fi qalbi minhu syai'un, kata Zaid al-Qurtubi, ada di dalam hati saya, adalah di dalam hati saya sesuatu darinya. Ya, maksudnya saya juga penasaran juga dan kagum juga. Nah, itu sesuatu dalam hati saya. Fattafaka anistada'ana ba'dul ikhwani ila manzilihi, dan bertepatan
annahu yukasyafu, sesungguhnya petapa ka annastad'a, sesungguhnya memanggil kami, bertepatan memanggil kami sebagian saudara-saudara. Artinya kebetulan ada saudara seiman mengundang untuk ya syukuran ila manzilihi, ke rumahnya. Wa nahnu natanawalut ta'ama, dan kami pun memakan makanan, wasyabu ma'ana, dan sang pemuda dia bersama kami. Saha sayhatan mungkaratan, ya, mungkaratan, ya. Tiba-tiba dia berteriak dengan suatu teriakan yang mengingkari. Mungkiratan artinya dia seolah-olah dia menolak sesuatu. Wajtama fi nafsihi wa huwa yaqulu, dan dia berkumpul dalam dirinya dan dia berkata, ya ammi hadhihi ummi finnari. Dia memanggil dengan berkata, wahai paman, ini ibuku, dia di dalam neraka. Wa huwa yasihu bisyahin azimin, dan dia berteriak dengan teriakan yang keras, suara yang besar. La yushakku min sam'ihi annahu an amrin. Tidak diragukan dari orang yang mendengarnya, sesungguhnya dia dari suatu perkara. Artinya teriakannya itu seolah-olah dia dalam menghadapi sesuatu masalah yang berat. Falamma ra'aitu ma bihi minal inzi'aji, dan pada waktu aku melihat apa yang terjadi dengannya daripada al-inzi'ad, kaget, ketakutan, ya. Jadi inzi'ad itu kaget bercampur takut. Maka qultu fi nafsi, aku pun berkata pada diriku, dalam hatiku aku berkata, al yauma ujarribu sidqahu, pada hari ini aku menguji kebenaran asar riwayat sahabat yang telah aku amalkan. Fa alhamani Allahu as-sab'ina alfan, maka mengilhamkan kepadaku Allah 70.000 la ilaha illallah. Walam yattali ala zalika ahadun illallahu, dan tiada yang mengetahui amalan tersebut kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui atas hal itu seorang pun kecuali Allah. Faqultu fi nafsi, maka aku berkata pada diriku, di dalam hati aku berkata, al asaru haqqun wallazina rawauhu shadiquna. Riwayat dari sahabat ini, dari tabi'in ini adalah benar. Saya yakin dia benar, dan orang-orang yang meriwayatnya mereka juga orang-orang benar, orang-orang jujur. Allahumma ya Allah, innas sab'ina alfan, sesungguhnya amalan 70.000 la ilaha illallah, ya. Fira'u hazihil mar'ati ummu hadza syabi. Fida'u hazihil mar'ati, penebus perempuan ini. Siapa perempuan ini? Ummu hadza syabi. Aku menghadiahkan pada ibu sang pemuda ini.
Famastatammatil khatiru fi nafsi, dan tiadalah selesai, belum selesai li khatirin fi nafsi, terlintas di dalam hatiku. Ya, khatir itu ucapan hati. Belum selesai apa yang saya ucapkan dalam hati, di dalam diri saya, illa angqala, kecuali bahwasanya sang pemuda dia berkata, ya ammi, wahai paman, ha hiya ukhrijat alhamdulillah. Sang pemuda itu berkata, ha hiya, wah lihatlah dia, wah dia sudah dikeluarkan dari neraka. Alhamdulillah. Jadi riwayat ini yang digunakan orang antara lain, banyak, bukan hanya riwayat ini, tapi antara lain riwayat inilah yang menyebabkan orang ada namanya membaca la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, tahlil. Nah, di antara riwayat yang disebutkan ini bahwa apa yang dikirimkan pahala daripada tahlil kepada orang yang meninggal akan sampai dan akan menjadi balasan bagi orang yang membacanya dan orang yang dikirimkan pahalanya. Ya, selesai kisah ini. Faslun firiddati. Satu pasal di dalam persoalan murtad. Riddati, murtad, keluar dari Islam. Hiya abhasyu anwa'il kufri. Murtad adalah paling buruknya bagian dari kekafiran. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah telah berfirman, innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah la yaghfiru, dia tidak mengampuni, ayyusyraka bihi, bahwasanya dia dipersekutukan dengan sesuatu, dia dipersekutukan dengannya sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u, dan dia memberi ampun, dia mengampuni apa yang selain hal itu, selain syirik. Dosa apa saja selain syirik Allah mengampuni, liman yasha'u, bagi orang yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi, dan siapa yang mempersekutukan dengan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat satu kesesatan yang jauh dari ampunan Allah, jauh dari rahmat Allah. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah dalam ayat yang lain, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata. Innahu, sesungguhnya dia, may yusyrik billahi, siapa yang mempersekutukan dengan Allah sesuatu, faqad haramallahu alaihil jannata, maka sungguh Allah mengharamkan atasnya surga. Wa ma'wahun naru, dan tempat kembalinya. Ma'wa itu tempat kembali, ondrong maradna. Ya, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansarin,
Dan tiadalah bagi orang-orang yang zalim daripada penolong. Orang yang zalim ya tidak punya penolong. Siapa yang mau nolong dia? Zalim apa? Zalim itu dia zalim kepada Allah karena dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wa ahraja Ibnu Majahin wal Baihaqi an Abi Darda'i qala awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda beliau meriwayatkan sebuah hadis. Abu Darda berkata, telah berwasiat kepadaku khalili kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiatnya? Allah tusyrik billahi syai'a. Bahwasanya janganlah kamu mempersekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wa in qutti'ta au hurrikta. Meskipun engkau dipotong-potong, meskipun engkau dibunuh berkali-kali, meskipun engkau dibakar hidup-hidup, jangan pernah musyrik. Yang kedua, wala tatruk sholatan maktubatan muta'ammidan. Dan janganlah kamu meninggalkan salat fardu, salat yang diwajibkan dengan sengaja. Faman tarakaha muta'ammidan, maka barang siapa yang meninggalkannya muta'ammidan, sengaja, karena sengaja, atau dalam keadaan sengaja, faqad bari'at minhu zimmatu. Faqad bari'at, maka sungguh telah terlepas darinya tanggungan. Artinya dia tidak dianggap lagi umat Islam. Ya, tidak dianggap lagi umatnya Muhammad yang dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, pesannya Rasulullah kepada Abu Darda, wala tashrabil khamra fa innahu miftahu kulli syarrin. Dan janganlah kamu meminum khamar. Khamar itu sesuatu yang memabukkan, apapun namanya, apapun mereknya. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu namanya khamar. Fa innahu, karena sesungguhnya khamar itu miftahu kulli syarrin, pembuka segala keburukan. Pembuka segala keburukan, tiap-tiap keburukan. Ketika orang sudah mabuk, dia melakukan segala hal. Dia bisa mencuri, dia bisa berzina, dia bisa membunuh, dan bahkan dia bisa melakukan kemusyrikan. Wa Tabrani, dan hadis selanjutnya riwayat Imam At-Tabrani. Man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Maksudnya mengganti agamanya murtad. Ya, betul. Wala yakbarullahu, dan tidak menerima Allah. Taubata abdin kafara ba'da islamihi. Tidak menerima Allah taubatnya seorang hamba yang kafir setelah Islamnya. Jadi dia murtad. Dia keluar dari Islam baru mau masuk lagi Islam. Tidak diterima, artinya madama musirran ala kufrihi.
Madama selama senantiasa dia, madama selama musiran dia senantiasa atas kekafirannya. Kalau bertobat betul-betul, ya Allah terima. Wasyafi'i wal Baihaqi, hadis selanjutnya riwayat daripada Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Baihaqi, man ghayyara dinahu, siapa yang merubah agamanya, fadribu unukahu, maka potonglah lehernya. A'adzanallahu minha, a'adzanallahu, semoga melindungi kami, semoga melindungi kami Allah darinya, bimannihi wa karamihi, dengan karunia-Nya dan kemuliaannya dan kedermawanannya. Wa'lam, ketahuilah, ini hal penting tentang perihal hal-hal yang membuat orang murtad. Anna min anwa'iha, termasuk daripada anwa'iha, kelompok-kelompok yang membuat murtad, ayya'zima mukallafun muhtarun alal kufri fi zamanin karibin au ba'idin. Itu yang pertama, bahwasanya berniat seorang mukallaf yang muhtar, tanpa tekanan, tanpa paksaan, dalam keadaan sadar, aja muhtar namanya itu. Dia dalam pilihan sendiri, tidak dipaksa, tidak diancam, dalam keadaan sehat, dia berniat untuk kafir pada waktu dekat atau waktu yang lama, maksudnya waktu akan datang. Ketika dia berniat mau kafir, maka saat itu juga dia kafir. Umpamanya Mbappe, dia bilang kalau ada cewek kafir ini saya ketemu dan dia cantik, pokoknya saya rela masuk kafir. Dia sudah kafir pada saat itu. Maka jangan main-main. Kalau ada yang kasih Kak uang 1 miliar ini, saya kafir ini. Kalau ada yang janji Kak ini HP Android, HP apa? iPhone berapa? Saya mau saja ini minum balok ini. Kalau disuruh minum balok, makan babi pun boleh. Kalau dia berniat begitu, ingin melakukan suatu kekafiran, maka pada saat itu dia sudah kafir. Maka jangan main-main. Selanjutnya, au yataraddadu fihi, atau dia ragu-ragu di dalamnya. Ya, atau dia ragu-ragu di dalamnya. Saya masuk Islam atau saya menetap dengan agama Islam ini, atau saya kafir ini. Islam ini karaknya kurang nyaman ini. Mending kafir supaya kita bebas. Ketika keraguan datang dalam dirinya, maka pada saat itu juga dia sudah jatuh dalam kekafiran. Au yu'allikuhu bil lisani awil qalbi ala syai'in, atau dia menggantungkan kekafirannya, kemurtatannya dengan lidahnya atau hatinya. Ala syai'in, atas sesuatu. Kalau naik penjah, saya mau berhenti jadi orang Islam. Kalau musim durian, ya, saya berhenti jadi orang Islam. Maka pada saat itu juga dia keluar dari Islam. Ya, maka tidak boleh main-main. Walau mahalan aklian, meskipun dia menggantungkan
atas sesuatu yang mustahil secara akal. Ya. Maksudnya mustahil secara akal ya kalau runtuh langit keluar dari Islam. Ya. Runtuh langit kan kiamat. Kalau kembali orang tua jadi bayi, saya kafir. Nah. Kalau kembali ridho masuk di perutnya ibunya, ya, maka saya kafir. Itu kan mustahil secara akal. Tapi kalau bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi akal kita menolak itu. Karena belum pernah ada manusia muda kembali yang sudah tua. Tidak ada bayi yang keluar masuk kembali ke rahim ibunya. Itu suatu mustahil bagi akal. Tapi bagi Allah tidak mustahil. Meskipun dia menggantungkan kekafirannya atas sesuatu yang mustahil secara akal. Payak puruhalan. Maka dia kafir pada saat itu juga. Au ya'taqidu ma yujibuhu au yaf'aluhu, atau dia meyakini apa yang mewajibkannya atau apa yang dia mengerjakannya. Au yatalaffazu bima yadullu alaihi, atau dia melafalkan dengan apa yang menunjukkan atasnya, min i'tiqadin, daripada keyakinan, au inadin, atau penolakan, au istihza'in, atau merendahkan, meremehkan. Ka'ayya'taqida kidamal alami, seolah-olah seandainya seumpamanya dia meyakini kadimnya alam, awir ruhi, atau kadimnya ruh. Alam ini kan dia sudah ada memang. Siapa yang menciptakan alam ini? Ya tidak ada. Alam ini kan dari dulu sudah ada memang. Dia tercipta dengan sendirinya. Nah, jadi dia meyakini alam ini kadim. Ketika kau percaya bahwa alam ini dia tercipta dengan sendirinya tanpa yang menciptakan, maka dia sudah murtad, kafir dia. Atau dia meyakini ruh manusia itu, ruh makhluk itu, ya, kadim. Yang kadim itu hanya Allah. Segala sesuatu selain Allah itu tidak ada yang kadim. Segala sesuatu selain Allah namanya baru. Baru artinya ada awalnya dan ada akhirnya. Segala sesuatu yang ada awalnya dan ada akhirnya itu tidak kadim namanya. Au hudusas sani'i, atau dia meyakini barunya pencipta. Nah, Allah itu tidak kadim. Allah itu tidak kadim. Kalau dia yang yakin begitu, Allah juga dilahirkan. Allah juga pernah mulai dari kecil, kemudian dia jadi Tuhan. Kalau ada keyakinan begitu, hudusas sani', barunya sang pencipta, maka dia kafir pada saat itu juga. Au yunfi ma huwa sabitun lillahi ta'ala bil ijma'i, atau dia menafikan apa yang dia tetap bagi Allah secara ijma' ulama. Ya. Semua ulama ahlu sunnah wal jamaah meyakini seperti kal ilmi, Allah maha mengetahui, wal kudrati, Allah maha kuasa. Tiba-tiba dia bilang Allah tidak tahu, Allah bodoh, Allah tidak memahami, Allah tidak mampu, Allah tidak berkuasa. Kapan dia meyakini seperti itu atau diucapkan hal itu, maka dia menjadi kafir pada saat itu juga. Au yusbitu ma huwa manfiyun anhu bil ijma'i kalauni, atau dia menetapkan sesuatu kan Tuhan punya warna, berarti engkau menyamakan Tuhan dengan makhluk yang punya warna. Yang punya warna kan kamu, rambutmu hitam, kulitmu sawo matang, kulitmu hitam.
kulitmu coklat, rambutmu keriting, warna hitam. Yang punya warna makhluk. Ketika dia mengatakan Tuhan putih kayak cahaya, maka pada saat itu juga dia jatuh dalam kekafiran. Jadi hati-hati. Makanya orang belajar. Au ya'taqidu wujuba ghaira wajibin, atau dia meyakini wajibnya sesuatu yang tidak wajib. Dia bilang kasolatin sadisatin. Salat itu 6 kali sehari semalam. Salat apa itu satu Pak? Ya pokoknya salat 6 kali sehari semalam. Kalau ada yang bilang begitu, berarti dia kafir pada saat itu juga. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Atau misalnya dia bilang salat duha menjadi wajib. Semua ulama sepakat salat duha sunat. Tiba-tiba dia bilang salat duha itu salat yang ke-6 yang wajib. Maka dia murtad. Wa shaumi ghairi ramadhanah. Dia mewajibkan puasa selain bulan Ramadan. Puasa umpamanya bulan Maulid. Sekarang ini bulan Maulid. Oh, bulan Maulid itu wajib puasa orang. Kalau tidak puasa masuk neraka, berdosa orang. Ini siapa? Syariatnya Callu. Itu umpamanya. Rawahu Callu. Pada saat itulah dia langsung murtad. Karena dia meyakini sesuatu yang tidak ada dalam ajaran agama. Maka disuruh bertobat. Au ya syukku. Ya syukku fi takfiril Yahudi wan Nasara. Atau dia ragu dalam kekafirannya Yahudi dan Nasrani. Oh, siapa bilang Yahudi itu kafir? Yahudi itu tidak kafir. Dia pasti masuk surga. Siapa bilang Nasrani itu tidak masuk surga? Dia pasti masuk surga. Tidak boleh ragu. Selain Islam itu kafir. Paham ini? Selain Islam itu kafir. Kenapa Yahudi menjadi kafir? Karena dia mempersekutukan Tuhan. Mengatakan Tuhan itu punya anak. Uzair anak Allah. Kenapa Nasrani jadi sesat? Ya dia rubah-rubah Injilnya. Dia mengatakan Tuhan 3. Ya, jadi kafir dia. Siapa yang ragu tentang kafirnya Nasrani dan Yahudi, maka dia murtad. Paham gak? Oh, semua agama pasti masuk surga. Hehehehe. Menurut penganutnya masing-masing. Oh iya betul itu. Tapi menurut Al-Quran dan hadis, Yahudi dan Nasrani itu dhalin, tersesat. Maka tidak boleh ragu. Jadi au yasyukku fi takfiril Yahudi wan Nasara. Wa ka'ayyasjuda li makhlukin. Atau seperti misalnya dia sujud kepada makhluk. Ya, karena dia hormat sama manusia, dia sujud di depannya. Hormat ya boleh, sujud tidak boleh. Sujud itu hanya kepada Allah. Atau kepada berhala. Dia lewat di gerejanya Mora II, dia lihat gereja, dia lihat patungnya Bunda Maria. Tiba-tiba dia sujud. Apa maksudmu Ridho? Enggak Pak, saya pura-pura aja. Enggak boleh. Enggak boleh, biar pura-pura enggak boleh. Lewat lagi di depannya pura, patungnya Hanoman, sujud lagi. Apa maksud ini? Enggak boleh. Sujud kepada manusia atau sujud kepada sonamin. Sonamin itu berhala. Wa syamsin, dan matahari. Agama Shinto itu kan menyembah matahari. Aw yamshi ilal kanaisi ma'a ahliha bizayyihim. Ingat ini. Atau dia berjalan ke gereja-gereja bersama ahlinya, jemaatnya.
Apa maksudmu? Hah? Hilang. Kau singgah di gereja, apa maksudmu? Berpakaian seperti mereka, hari Minggu lagi kau pergi. Apa maksudmu ini? Minaz zananiri, dia pakai salib. Apa mereka nganti-ngantinya salib? Nah, kalungnya salib, apa maksudmu ini? Hah? Wagairiha, atau semacamnya, atau selainnya. Ya, sampai di sini. Jadi tidak boleh main-main. Agama itu keyakinan mutlak. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Tidak boleh dipermainkan, namanya akidah. Mutlak. Kalau mau main-main hal-hal yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.